Peri kecil ini memiliki wajah seperti malaikat, tanduk seperti banteng, dan sayap seperti elang raksasa. Dia baik, bahkan jika dia melihat cabang patah, akan menggunakan sihir untuk memulihkannya. Tapi sulit dibayangkan, peri yang begitu polos. Ketika dia dewasa, dia menjadi penyihir yang jahat dan kejam, dan mengubah hutan hijau asli menjadi medan sihir yang mematikan. Dan ini semua karena seorang anak manusia. Peri kecil bernama Maleficent adalah pelindung seluruh hutan, melambaikan sayapnya setiap hari, terbang di hutan yang luas penuh dengan makhluk luar biasa. Hari ini di tepi danau harta karun, seorang pencuri kecil masuk secara tidak sengaja dan mencuri permata. Meskipun elf dan manusia seperti api dan air, tapi anak itu tidak menyakitinya dan memilih untuk menyerahkan permata. Kemudian Maleficent mengirimnya pergi. Di tepi hutan, anak laki-laki itu menunjuk ke kastil di kejauhan, mengatakan bahwa meskipun dia anak miskin, tapi pasti ia akan tinggal di sana di masa depan, menjadi raja suatu negara. Anak itu mengatakan orang tuanya telah tiada. Maleficent merasa sedih ketika mendengar ini, karena dia juga kehilangan keluarga. Dua anak yang kesepian, tanpa sadar menjadi dekat. Tepat saat berjabat tangan, kulit Maleficent terbakar karena cincin anak itu. Maleficent memberitahunya, besi sangat berbahaya bagi elf. Anak laki-laki itu melepas cincin dan membuangnya. Maleficent yang melihat hal itu membuat hatinya tersentuh. Lalu, anak laki-laki itu memiliki sesuatu yang lebih berharga dari permata. Sejak saat itu, anak itu sering menemui Maleficent untuk bermain. Bahkan anak itu menyentuh sayapnya. Kebencian antara manusia dan elf sepertinya menghilang. Di hari ulang tahun Maleficent, keduanya kembali bertemu. Anak laki-laki itu memberinya hadiah dan mengatakan padanya ini ciuman cinta sejati. Apakah itu seperti dongeng? Bukan itu masalahnya. Seiring berjalannya waktu, Maleficent menjadi elf paling kuat, mengambil tanggung jawab untuk mempertahankan hutan Mor. Ketika anak itu tumbuh dewasa, dia mengejar kekayaan dan ingin menjadi raja. Sedangkan Maleficent hanyut dengan ciuman cinta sejati. Tapi itu hanya kebohongan. Tidak lama kemudian, raja yang sombong dan serakah ingin mengambil hutan Mor sebagai miliknya. Kumpulan tentara mengeluarkan senjata dan mendekati hutan. Maleficent dengan amarah memanggil sekelompok cabang raksasa. Dengan menggunakan sihir, Maleficent berhasil mengalahkan tentara. Raja pun ditaklukkan oleh Maleficent. Segera, pasukan mulai berbalik dan melarikan diri. Raja yang terluka parah terbaring di tempat tidur. Dia tahu dia sudah kehabisan waktu. Sebelum dia meninggal, dia akan memilih ahli waris. Dan syaratnya adalah, siapa yang bisa menyingkirkan iblis itu akan mewarisi tahta dan menjodohkan putri satu-satunya. Penjaga di samping tahu bahwa ada kesempatan di sini. Dia adalah anak laki-laki yang meninggalkan Maleficent. Pada larut malam, ia datang menuju hutan Mor yang tidak pernah ia datangi. Melihat pria yang dicintai datang, Maleficent memilih untuk memaafkan. Semuanya seolah kembali ke masa lalu. Keduanya berpelukan erat, tapi ternyata ini salah. Maleficent tertipu oleh pria itu, meminum air berisi obat tidur. Lalu Maleficent tertidur. Pada saat ini, pria itu mengeluarkan belati yang tersembunyi. Malaikat yang polos dan baik hati, terlahir memiliki sepasang sayap raksasa. Tapi hari ini, pria itu memotong sayapnya. Ketika Maleficent terbangun, melihat sayapnya telah hilang, hanya ada duka yang tersisa. Maleficent meratapi kesakitannya, dan semua luka itu terjadi karena cinta manusia. Pria itu membuatnya terluka. Maleficent yang tidak bisa terbang mengambil ranting, mengubahnya menjadi tongkat. Sulit menopang tubuhnya yang lemah. Pada saat ini, Maleficent memutuskan mencari tahu kebenaran. Maleficent menjadi seorang petani, menyelamatkan seekor gagak, lalu mengubahnya menjadi bentuk manusia. Dan burung gagak dijadikan mata-mata. Burung gagak terbang ke kerajaan manusia, melihat pria itu mewarisi tahta, dan dengan bangga menikahi putri raja. Maleficent sadar bahwa pria itu hanya menginginkan kekayaan dan kekuasaan. Maleficent benar-benar marah. Dengan amarah, dia kembali ke hutan. Sejak itu elf yang baik berubah menjadi jahat. Hutan Mor yang dulu hijau juga diselimuti keheningan. Hari ini, Gagak membawa kembali pesan. Raja dan Ratu Manusia melahirkan seorang putri. Sebuah perayaan besar sedang diadakan. Setelah Maleficent mendengarnya, ia memutuskan untuk memulai balas dendam. 3 elf tua yang membelot untuk menjilat raja
mengirim hadiah berkat kepada sang putri. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Maleficent dengan jubah hitam memegang tongkat sihir di tangan. Ia mendatangi raja, tapi tujuannya bukanlah raja, tapi putri kecil yang masih bayi, dan memberikan kutukan yang paling kejam. Sebelum matahari terbenam, pada usia 16 tahun, ia akan ditusuk oleh jarum di alat tenun, jatuh ke dalam tidur yang mematikan, dan dia tidak akan pernah bangun dari tidur nyenyaknya. Raja berlutut di lantai, meminta dia untuk mengampuni putrinya. Jadi Maleficent tersenyum jahat, menambahkan satu kalimat lagi. Sang putri bisa bangun dari tidurnya. Tapi untuk membangunkannya, itu hanya bisa dengan ciuman cinta sejati. Jelas kalimat ini untuk raja. Membiarkan raja hidup dalam rasa bersalah selamanya. Untuk mencegah kutukan terpenuhi, raja memerintahkan bawahannya untuk membakar seluruh alat tenun. Semuanya hancur dan terkunci di ruang bawah tanah kastil. Dan diam-diam putri kecil diasingkan dan 3 elf itu merawatnya. Mereka melakukan ini dengan rahasia. Elf harus merawatnya selama 16 tahun dan membawanya kembali. Dan sisi lain, Maleficent di hutan Moor membangun tembok duri, melarang manusia masuk. Sejak itu antara manusia dan elf hanya ada kebencian. 3 elf itu membawa putri kecil ke hutan rahasia. Mereka menjadi wanita petani dan merawat putri. Tapi semua ini telah diketahui oleh Maleficent. Jadi dia bergegas ke sini. Ia melihat bayi di kasur. Penyihir itu tampak hanyut dalam tatapan bayi. Kamu sangat jelek. Buat aku merasa sedih untukmu. Aku membencimu, monster kecil. Dan 3 elf ini tidak bisa melakukan pekerjaan sama sekali. Bayi kecil itu lapar dan menangis. Mereka memberinya makan wortel yang baru saja dipetik. 3 elf itu benar-benar bodoh. Tanpa menunggu sampai kutukan terpenuhi pada usia 16, bayi kecil itu akan mati kelaparan. Maleficent tahu bahwa ini bukan jalannya. Ia membiarkan burung gagak pergi, membawa bunga untuk bayi itu. Bayi kecil menghisap nektar dan menjadi tenang seketika. Meskipun Maleficent membenci manusia, tapi dia mulai tersentuh pada bayi kecil itu. Diam-diam menyelamatkannya ketika dia hampir jatuh. Dan saat ini, musim telah berganti. Bayi kecil tumbuh secara bertahap, menjadi gadis cantik dan periang. Gadis itu memiliki rasa ingin tahu yang besar. Dia diam-diam datang ke hutan, dan melihat Maleficent dengan jubah hitam. Tapi dia tidak takut sama sekali, karena dia tahu wanita di depannya telah merawatnya sejak dirinya bayi. Kamu adalah ibu periku. Perlahan-lahan, Maleficent dipengaruhi oleh kepolosan dan kebaikannya. Menyaksikan gadis itu tertawa bersama para elf, seolah-olah melihat dirinya ketika ia masih kecil. Meskipun Maleficent dikhianati, tapi gadis kecil itu tidak bersalah. Melihat putri sedang tidur, Maleficent menyesalinya. Maleficent ingin mencabut kutukan. Aku mencabut kutukanku. Biarkan itu menghilang. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia. Mantra itu tidak bisa dihilangkan. Satu-satunya jalan adalah untuk menemukan cinta sejati gadis itu dan menghilangkan kutukan dengan ciuman cinta sejati. Dan tiba-tiba, seorang pangeran yang menunggangi kuda putih lewat. Mereka bertemu pertama kalinya, dan keduanya saling jatuh cinta. Tapi Maleficent tidak percaya bahwa manusia akan memiliki cinta sejati. Waktu berlalu. Ini adalah ulang tahun ke-16 sang putri. 2 elf tidak sengaja mengatakan Maleficent memberinya kutukan. Sang putri tidak mau mempercayainya. Ibu peri yang memperlakukan dirinya sendiri dengan baik, memberinya kutukan paling kejam. Gadis itu pergi ke hutan dan bertanya apakah itu benar. Maleficent mengakuinya, dan sang putri marah. Ia memutuskan untuk kembali ke kastil. Tapi saat di kastil, gadis itu ditempatkan di tahanan untuk menghindari kutukan. Tapi sang putri mengetahuinya. Ia datang ke penjara bawah tanah terdalam di kastil, menekan jarinya pada jarum tajam. Sang putri mengalami koma, tertidur selamanya. Maleficent menemui sang pangeran sebelumnya dan menyuruh pangeran menemui sang putri. Tapi tidak ada yang berubah setelah ciuman. Fakta terbukti. Bagaimana bisa cinta pandangan pertama menjadi cinta sejati? Maleficent menatap sang putri dan menyalahkan diri sendiri. Kamu membangunkan kelembutan hatiku, tapi aku akan kehilanganmu selamanya. Maleficent dengan air mata memberi ciuman ringan di kening sang putri. Namun, keajaiban terjadi. Hai, ibu peri. Hai, monster kecil.
Ternyata ciuman cinta sejati belum tentu cinta. Seharusnya emosi yang nyata. Maleficent memutuskan untuk membawa putri pergi. Tapi raja yang sedih telah memasang jebakan. Dia tahu bahwa elf takut pada besi. Jadi raja menjebak Maleficent dengan jaring kawat. Saat krisis, Maleficent membaca mantra, mengubah gagak menjadi naga untuk menghalau serangan. Naga itu menarik jaring besi untuk menyelamatkannya. Tapi tempat ini membatasi naga. Akhirnya ditundukkan oleh para prajurit dengan rantai. Maleficent juga dikelilingi oleh prajurit. Pada saat ini sang putri melihat sayap itu secara tidak sengaja dan membuka segelnya. Raja mengenakan baju besinya dan berjalan keluar, menghadapi wanita yang pernah ia cintai. Dia menggunakan rantai dan melemparnya, bahkan mengeluarkan belati yang tajam, memutuskan untuk membunuhnya. Tiba-tiba semburan cahaya terang muncul. Sayapnya akhirnya kembali. Maleficent menyeret raja keluar dari kastil, menuju ke puncak menara. Dia mencekik pria yang mengkhianatinya. Namun, pada akhirnya Maleficent membiarkannya untuk hidup. Tapi raja jatuh ke dalam kegilaan, memegang Maleficent dan ingin mati bersama. Maleficent melepaskan sayap besarnya, dan raja jatuh sendirian. Kebaikan dan kejahatan dibalas. Raja akhirnya mendapatkan balasannya. Di hutan Mor, Maleficent menyingkirkan tembok duri dan melepas mahkota. Kerajaan elf dihidupkan kembali. Para peri kembali senang, dan sang putri menjadi ratu. Sejak itu ia dan ibu perinya hidup bahagia bersama.